Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata. Film ini berjudul Kapten Philip, bercerita tentang perlayaran sebuah kapal kargo melewati perairan yang menjadi sarang bajak laut, yaitu perairan Laut Somalia. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Hai yuk! Pada bulan April tahun 2009, seorang kapten kapal bernama Phillips ditugaskan untuk membawa sebuah kapal bernama Alabama dari Salalah Oman ke Mambosa, Kenya. Perjalanan itu kira-kira membutuhkan waktu 11 harian. Sang kapten pun bersiap-siap untuk berlayar. Menyuruh anak buahnya untuk mengunci semua pintu dan meningkatkan keamanan karena akan melewati lautan yang sering terjadi pembajakan kapal, yaitu Lautan Somalia. Dan perlayaran pun dimulai. Last lines in. Sementara di tempat lain, seorang pemuda Somalia bernama Muse sedang asik bobok siang. Lalu salah seorang anak bos datang dan memaksanya untuk bekerja membajak kapal di lautan. Sebelum berangkat bekerja membajak kapal, Muse memilih beberapa orang di desa untuk masuk dalam ke timnya. Dengan menggunakan kapal kecil, Muse bersama para pasukannya pun berangkat mencari mangsa. Sampai langit terlihat gelap, salah satu anggotanya memutuskan untuk membajak sebuah kapal, yaitu kapalnya Kapten Phillips. Di pagi harinya, Kapten Phillips menyuruh anak buahnya untuk latihan keamanan. Sebagian awak masuk ke geladak, dan sebagiannya lagi menyiapkan selang air untuk menyemprotkan jika ada bajak laut. Pretty good down here. We're getting close with the hoses. All right. Tied up. All right. Let me know when you're ready down there. Beberapa saat kemudian, terlihat dua buah kapal kecil yang semakin mendekat ke kapalnya Kapten Phillips. Sang kapten pun langsung menyuruh seluruh awak kapalnya agar bersiap-siap kalau ada bajak laut yang sedang mendekat dan bilang kalau yang ini bukan latihan lagi, melainkan beneran. No, this is real world. We got something coming up on our starboard quarter. We're still in the drill? Chief, I want all your guys on station. Got it. Kecepatan kapal pun dinaikkan. Sang kapten menelepon meminta bantuan, tetapi dihiraukan dan dianggap dua kapal kecil itu hanya kapal nelayan biasa. Go Alabama. Kapten Phillips kemudian berpura-pura menelepon, meminta bantuan kapal perang dan pesawat perang, yang bertujuan agar para perompak itu mendengar. Kemudian ketakutan, lalu tidak jadi membajak. Position 5 minutes. 5 minutes. Thank you, 237. Salah satu kapal perompak pun ketakutan, lalu memutarbalikkan kapalnya. Tetapi Muse yang mempunyai jiwa pembajak sejati tetap mendekati kapal dengan kecepatan penuh. Sementara Kapten Phillips yang melihat salah satu bajak ke laut tetap mengejar,
menyuruh anak buahnya untuk menaikkan kecepatan maksimal. Muse bersama temannya yang hanya menggunakan perahu butut pun kalah karena mesinnya meleduk saat mengejar kapal sang Kapten Phillips. Pada malam harinya, Kapten Phillips berterima kasih kepada para awaknya karena telah bekerja dengan baik sehingga berhasil lolos dari para perampok itu. All right. Enjoy your coffee. Kemudian pada saat di kamar, sang kapten mengirim sebuah pesan kepada istrinya. Sementara di tempat lain, Muse yang kapal bututnya meleduk mengambil paksa kapal tim lain untuk melanjutkan membajak kapal Kapten Phillips. Di pagi harinya, saat Kapten Phillips selesai mandi, ia mendapatkan telepon dari asistennya. Kalau perompak yang kemarin sedang mencoba mendekati kapal lagi. Sang kapten pun langsung menelepon, meminta bantuan dan meyakinkan kalau yang kemarin itu bukan kapal nelayan, melainkan bajak laut beneran. 166, speed is 19 knots. Copy that, Alabama. We got a skiff coming in. All right, I'm on. 14 east. Into military channels now. Copy that. Muse menelepon Kapten Phillips lalu menyuruhnya untuk berhenti. Sang kapten pun langsung tancap gas dan berjaga-jaga menyiapkan selang. Muse yang merasa Kapten Phillips menghiraukannya langsung menembak dari perahu bututnya tersebut. Selang air pun disemprotkan. Kemudian Muse membelokkan perahunya mencari celah agar bisa naik ke kapal. Salah satu selang ada yang melorot, sehingga semprotannya menjadi ke atas. Sang kapten yang melihat hal itu langsung menyuruh asistennya untuk membetulkannya. Be careful! I'm on channel 3. Sementara sang kapten yang tidak dibekali senjata mencoba menembak dengan mercon yang sebenarnya kegunaannya itu untuk memberikan isyarat kalau ada keadaan darurat. Para perompak terus menembak. Yang akhirnya sang kapten menyuruh semua awaknya untuk ngumpet di ruang mesin dan mematikan kapal mesin sampai bantuan datang. Sang kapten pun mencoba membelok-belokkan kapal, tetapi para perompak itu satu persatu berhasil naik ke atas kapal. Pirates! On board, 4 pirates! Saat para perompak sampai di geledak utama kapal, tiba-tiba mesin kapal mati.
computer's now offline. Captain. The ship's broken. Kapten Phillips beralasan mesin kapal rusak karena terlalu bekerja keras saat dikejar tadi. Para perompak pun kebingungan cara menjalankan kapal dan juga dengan para awak kapal yang tidak terlihat. I don't know. Musai mengancam akan membunuh satu orang dalam 1 menit jika tidak ada yang keluar. Tetapi Kapten Phillips menyuruhnya untuk membunuhnya saja. If you're gonna shoot somebody, you shoot me. $1,000. It's yours. Lalu menawarkan uang sejumlah $30.000 agar para perompak pergi dari kapal. Yang akhirnya Musai memilih untuk menggeledah setiap bagian kapal. I want to search the ship. It's a ship. Now! All right. We'll. Para awak kapal mendengarkan isyarat yang dikatakan sang kapten pada saat ia berbicara sembari memencet tombol di radio telepon dan langsung mematikan lampu di dalam kapal. Shut down the emergency. All right. Okay. Go. Musai yang melihat sebuah peta menyuruh Kapten Phillips mengantarkannya untuk menggeledah ruang mesin kapal. We go there now. All right. Engine room. Maybe we should get some water. It's gonna be really hot down there. Then, engine room. Go. Okay. Salah satu awak kapal yang melihat para perompak nyeker menyuruh awak kapal lainnya yang berada di mesin kapal memecahkan botol agar terinjak pada saat masuk ke mesin kapal. I'll do it. Come on, let's go. Come on. What? Okay. All right. You go with him. We're gonna go. Go! Hal itu menyebabkan Musai menyuruh Kapten Phillips bersama temannya naik ke geladak utama kapal untuk mengobati kakinya yang terluka. Don't talk. Go. Sementara Musai yang sendirian mencoba menggeledah seluruh bagian di ruangan mesin. Dan pada saat Musai menggeledah sendirian, ia ditangkap oleh para awak kapal. Musai pun ketakutan lalu menyuruh para temannya untuk menyelamatkannya. I love America. Lalu sang kapten memberikan saran, yaitu Musai bersama temannya bisa pergi dari kapal menggunakan skoci dan membawa uang $30.000. Musai pun langsung setuju dengan sang kapten. Okay, Iris. Deal. Deal, Iris. Deal. Sang kapten pun menyuruh para perompak itu masuk duluan ke dalam skoci, baru membebaskan Musai. Tetapi temannya itu ingin sang kapten ikut bersamanya sampai Musai dibebaskan. Kapten Phillips yang tidak mau para awaknya terluka pun menuruti permintaannya dan masuk ke dalam skoci bersama para perompak. Bring the guy up now. It's gonna be okay. Bring him up. Now look. All right. Who's driving this thing? Go. Send the captain out. Dan pada saat Musai dibebaskan masuk ke dalam skoci, para perompak itu tidak membebaskan sang kapten, melainkan menjatuhkan skoci dan membawa sang kapten bersamanya. Sementara di tempat lain, Angkatan Laut sudah mendapatkan kabar, lalu menyiapkan pasukan penuh untuk menyelamatkan Kapten Phillips. CCS is the captain, come to full power. Di malam harinya, pada saat di dalam skoci, sang kapten diberitahukan kalau ia akan dibawa ke Somalia
lalu dimintai tebusan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Insurance man, come. Bag of dollars. My boss. Talk to ship company. You go home. Dan tiba-tiba terdengar suara klakson kapal. Muse yang melihat keluar terlihat senang karena kapal yang berisi para awak kapal Kapten Phillips itu mengikutinya pulang ke Somalia. They come Somalia too. More money. Just gonna get the kid. Di pagi harinya di dalam skoci, sang kapten mencoba mengobati kaki salah seorang perampok yang terluka. Saat sang kapten mencoba memotong sebuah perban untuk membalut kaki, salah seorang perompak melihatnya dan langsung mengambil pisau tersebut. Dari luar skoci, angkatan laut memantau menggunakan burung-burungan yang sangat canggih. Kabar dari penculikan Kapten Phillips sudah tersebar ke media. Angkatan laut mendapatkan perintah untuk segera menyelamatkan Kapten Phillips sebelum sampai ke tanah Somalia. Jika angkatan laut di bawah pimpinan Frank tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, maka penyelamatan Kapten Phillips akan diambil alih oleh tim SEAL. I understand all that. Sementara di dalam skoci, para perompak kekurangan udara karena tidak mau mengikuti saran sang kapten yang menyuruhnya untuk membuka jendela. Why don't we open up that forward hatch and get a little more air in here? Hal itu menyebabkan mereka menjadi berselisih satu sama lain. A little air might do him some good. Dan pada malam hari, akhirnya salah satu perompak membuat lubang udara dengan senjatanya. Kaki salah satu perompak yang terluka semakin parah sampai nggak kerasa lagi. Stok air minum yang cuma 1 galon juga udah seep. Muse menelepon bosnya, meminta pertolongan untuk menjemputnya. Tetapi dikarenakan Muse gagal membawa kapal, bosnya malah bilang jangan kembali ke tanah Somalia kalau nggak bawa si Kapten Phillips. Dan Muse bercerita kepada sang kapten kalau ia mendapatkan uangnya nanti, ia akan menghabiskan uangnya untuk berjalan-jalan ke Amerika. What are you doing here? Dan tiba-tiba terdengar suara klakson dari satu kapal. Yang ternyata angkatan laut sudah sampai untuk menyelamatkan sang Kapten Phillips. Dari kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Frank, dengan juru negosiasinya meminta para perompak untuk membebaskan Kapten Phillips. Tetapi Muse meminta tebusan $10 juta untuk pembebasannya. $10 million. Salah seorang prajurit naik ke kapal Alabama dan menyuruh awak kapal untuk melanjutkan perjalanannya ke Mambosa. Right. You heard him, guys. Keesokan harinya di pagi hari, beberapa angkatan laut mendatangi Skoci untuk memberikan makanan dan ingin melihat Kapten Phillips secara langsung, memastikan bahwa ia masih hidup. Di situ, Kapten Phillips memberikan kode bahwa ia duduk di kursi nomor 15. I've been C-15! Send that to CTF 151 in SOCOM. You understand? Salah seorang perompak yang merasa tertekan menembakkan senjatanya.
Yang akhirnya para angkatan laut pergi menjauhi Skoci. Alabama lifeboat, we have to talk. Just an accident. I need to hear from him. Can fight. American okay. I need to hear it from him. I say he okay. Talk. Yeah, it's me. I talk when I go Somalia. Situasi makin memburuk untuk para perompak. Dikarenakan terlihat datang 2 kapal besar, yaitu prajurit SEAL. Kapten Phillips meminta izin kepada perompak untuk buang air kecil. I need to piss. Fast. Yang ternyata mendorong salah satu perampok dan langsung melompat ke laut berusaha kabur dari para perompak tersebut. Beberapa prajurit pun diturunkan dari pesawat. Yang akhirnya sang Kapten Phillips berhasil ditangkap oleh Muse dan kembali ke dalam kapal Skoci. Hal itu membuat salah satu perompak kesal yang kemudian memukuli sang kapten. Beberapa helikopter mengepung Skoci. Muse membawa sang kapten keluar sambil menodongkan sebuah pistol. Kemudian menembakkan pistolnya ke udara. Helikopter pun langsung menjauhi Skoci karena takut sang kapten akan didor oleh perompak. Muse yang sudah kehabisan jalan keluar berencana untuk membunuh sang kapten saja. Kemudian, tim SEAL yang sudah mengambil alih menelepon lalu bernegosiasi akan memberikan 10 juta dolarnya. Sang kapten SEAL tersebut juga mengetahui semua informasi dari para perompak. Dari nama, keluarga, suku, hingga tempat mereka tinggal. Yang kemudian, Muse yang tidak mempunyai pilihan lain itu menyetujuinya untuk menukar sang kapten dengan uang tersebut. Okay. Para prajurit pun bersiap-siap untuk mendekati Skoci. Salah satu prajurit mengikat Skoci lalu memasang alat penyadap untuk mendengar suara dari dalam Skoci. Sang kapten yang terlihat tidak memakai baju akhirnya diberikan sebuah pakaian lalu disuruh kembali duduk di tempat semula, yaitu kursi nomor 15. Sementara Muse ikut pergi bersama para prajurit untuk mengambil uang tebusannya tersebut. Kemudian sebagian prajurit menggunakan night vision dan skop 8 kalinya membidik Skoci tersebut dari kejauhan. Dari dalam Skoci, sang kapten yang merasa kedinginan
memakai baju berwarna kuning yang diberikan oleh para prajurit SEAL. Just putting on the shit like they said, that's all. Dan menulis sebuah surat untuk keluarganya. Lalu karena keputusasaannya, sang kapten memberontak menyerang salah satu perompak tersebut. Sang kapten pun dipukuli, lalu diikat. Kemudian berteriak kalau ia sayang kepada istri dan anaknya. I'm sorry, I'm here. I'm not there with you. Salah satu perompak yang sudah mengetahui kalau ia dijebak langsung ingin menembak sang kapten. Tetapi para tim dari SEAL langsung melakukan tindakan. Para perampok itu pun tewas seketika. Ternyata baju yang dipakai sang kapten itu untuk membedakan warna target untuk menembak. Kapten Phillips berhasil diselamatkan. Lalu dibawa ke bagian medis untuk mendapatkan perawatan. Are you okay? What's your name? Captain Phillips, please come in. Sedangkan Muse bisa mewujudkan cita-citanya untuk pergi ke Amerika. It's over. We're going to America now. Tetapi bukan untuk liburan, melainkan untuk disidang karena kasus pembajakan. Dan cerita pun tamat. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.